Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang keempat kalinya ya dalam pertemuan ini, yaitu pada mata kuliah manajemen dana dan pembiayaan syariah ya. Jadi tadi ya, saya lanjutkan lagi, ada istilah-istilah dalam akad-akad, perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah ya. Dia secara garis besar ya, itu dibagi atas 2, yaitu ada akad yang secara dasar itu akad yang secara, tolong-menolong ya, dikenal dengan istilah tabaruk ya, yaitu akad yang hanya mengharapkan, pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala saja ya. Nah itu tabaruk itu seperti zakat ya, ziswaf itu ya, zakat, infak, sedekah, wakaf, terus apa namanya, ada lagi namanya hadiah ya, hibah, terus kafalah, hawalah, terus, rahan ya, wadiah ya, itu adalah, akad-akad yang bersifat tabaruk ya, atau akad yang bersifat, tolong-menolong ya. Walaupun pada sekarang ini ya, ada sebagian akad-akad itu ternyata dijadikan, seperti akad komersil ya, seperti akad wadiah ya, terus juga akad rahan ya, rahan. Nah itu, di beberapa lembaga keuangan syariah tuh masuk dalam akad, komersil ya. Nah, sedangkan kalau yang komersilnya atau yang tijarinya ya, itu dia dibagi atas 2, yaitu ada yang bersifat sales ya, seperti murabahah, terus ada lagi salam, istisna, terus kalau satu lagi ijaroh. Ijaroh ini sebenarnya dia sewa ya, ijaroh ini dia sewa. Lalu ada lagi namanya ijarah muntahiyah bitamlik ya. Nah, terus, setelah yang sales itu ada lagi namanya investasi ya, yaitu akad yang, dia, apa namanya, membentuk aset baru ya kalau investasi. Kalau tadi sales itu kan hanya memindahkan ya, dari penjual ke pembeli. Tapi kalau investasi itu dia, membentuk aset baru dari aset yang sudah ada. Contoh misalkan ya, membuat gedung ya, gedung, hotel ya, jalan layang ya, itu kan sebelumnya kan tidak ada ya, tapi sebelumnya itu dia sudah ada semen, pasir dan sebagainya itu ya, untuk, terbentuknya satu aset baru ya dengan cara, adanya beberapa pihak yang saling memberikan kontribusi ya. Kalau mudharabah itu yang satu kontribusinya berupa modal ya, yang satu lagi berupa, skill ya, keahlian. Nah, ada lagi musyarakah, yaitu sama-sama memberikan modal ya, tergantung pada kesepakatannya, tergantung pada apa namanya, nisbahnya ya, akadnya, ya itu namanya musyarakah ya. Nah, sebenarnya ini ada yang ketinggalan ya, yaitu mengenai sales tadi ya. Jadi gini teman-teman, ini akad ya, akad. Ini akad. Nah, akad itu kebagi 2 tadi ya. Ada yang tabaru, ada yang tijari ya. Yang tabaru itu sebenarnya juga dibagi 2 tuh. Ada yang dia, apa namanya, secara legal forms ya. Jadi sudah ditetapkan secara syariah ya. Yaitu seperti zakat ya. Zakat itu dia sudah ditetapkan secara syariat ya kan, siapa penerimanya, terus, bagaimana apa namanya, pemungutannya ya, nah itu zakat. Terus ada lagi namanya waris ya. Nah, waris itu dia juga sudah diatur secara syariat ya, secara hukum dalam Al-Qur'an ya. Ada juga, bersifat fleksibel ya, yaitu seperti infak, sedekah ya, itu fleksibel. Nah, infak sedekah itu dia, dalam artian dia bisa berapa aja gitu ya. Kita infak itu bisa 100% bisa ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, dia menginfakkan 100%. Nah, cuman zaman sekarang ini kebalik ya, orang berinfak itu justru kecil ya, justru malah zakatnya digede-gedein. Nah, justru yang ada harusnya ya,
Zakat itu ya sesuai dengan kadarnya ya, misalkan 2,5% ya 2,5% gitu kan. Kalau mau lebih itu infak ya, kalau mau lebih itu infak, karena infak itu nggak ada aturan berapa persen ya. Jadi kalau mau teman-teman itu mau lebih beramalnya itu infak ya, bukan daripada zakat. Zakat itu jelas ya, jelas, aturannya. Nah itu ya, itu yang tabaruk tadi ya. Terus ada lagi yang tijari ya. Nah, yang terjadi itu tadi ya yang saya katakan ada sales, ada namanya investasi. Nah, kalau yang sales itu namanya itu, naturally, certainty contract, yaitu, kontrak yang pada dasarnya akad yang pada dasarnya dia memiliki, ketetapan ya, harus tetap ya kan, tetap siapa penjualnya ya, dia harus tetap berapa, harga jualnya, marginnya berapa, keuntungannya berapa, pembelinya, waktunya, barangnya itu harus tetap ya, tetap itu dia tidak boleh berubah ya, tidak boleh, eee, berubah yang tadinya harganya 100 menjadi 200. Nah itu tidak boleh dalam jual beli itu menjadi seperti itu, karena nanti namanya gharar ya, itu namanya gharar, artinya ketidakjelasan. Nah, itu dalam, apa namanya, akad jual beli atau sales ya. Ada murabahah, ada lagi namanya, istisna ya, ada lagi namanya salam dan juga ijarah ya, dan ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, ijarah ya, ijarah itu, kalau dalam dunia sekarang tuh namanya tuh leasing ya. Tahu leasing teman-teman ya? Atau jangan-jangan udah ada yang kerja di tempat leasing? Leasing sama, apa namanya, dia memiliki 2 ini juga ya, sama seperti ijarah ya. Leasing itu ada namanya operasionalis, ada namanya kapitalis ya. Nah, ijarah juga ada 2, ada namanya ijarah biasa, ada namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Hanya saja perbedaannya gini, kalau yang ijarah biasa ya dengan leasing operasional leasing itu sama ya, ijarah yang biasa. Tapi kalau yang ijarah muntahiyah bitamlik dengan capital leasing itu beda. Bedanya tipis ya, bedanya kalau ijarah muntahiyah bitamlik, dia itu, satu akad, satu lagi wa'ad. Nah, kalau capital leasing ya, dia dua-duanya akad. Nah, dalam syariat ya, dalam transaksi, akad syariah itu ada salah satu syarat tidak boleh ta'aluk ya, tidak boleh ta'aluk. Nah, ketika ta'aluk itu apa sih? Ta'aluk itu bukan ta'aruf ya, beda ya. Ta'aluk itu, jadi ada 2 akad yang menjadi satu, yang mana akad yang pertama menjadi syarat bagi akad yang kedua, ya. Nah, itu namanya ta'aluk, ya. Nah, leasing, capital leasing itu dia ta'aluk, ya. Jadi akad yang pertama itu akad, sewa menyewa, ya, yang di mana disusul dengan akad jual beli. Nah, pada leasing ini, yang capital leasing ini, dia menjadi tidak jelas apakah dia itu akadnya sewa menyewa ataukah dia akad, jual beli. Oh iya teman-teman, mata kuliah fikih muamalah belum juga ya? Udah pernah Pak di semester 1. Alhamdulillah Kalau ya nggak udah pernah salah ya. sih. Berarti saya ngomong tadi itu insya Allah udah pernah istilahnya kalau udah pernah dibahas kan ada yang nyangkut-nyangkut lah ya, dibandingkan dengan tidak pernah belajar sama sekali, tidak pernah dengar sama sekali, takutnya gini, saya udah di awang-awang, teman-teman masih di bawah nih gitu kan, jadi saya nggak nyambung gitu ya. Saya udah ngomong apa, berapi-api ya, berapi-api ya, tapi ini insya Allah kalau memang sudah pernah dipelajari insya Allah sih, pastinya yaitu sudah ada yang nyangkut lah ya. Tadi saya ngomong ada tabari, tijari ya, tabaru, tijari ya, tabaru, tijari, terus ada naturali apa namanya, ada, murabahah, ada mudarobah, pasti udah pernah ya. Ini saya hanya mengklasifikasikan aja sih ya, hanya mengklasifikasikan aja. Nah tadi, apa namanya, jual beli ya, jual beli. Nah jual beli itu, apa namanya, dia tidak boleh bercampur dengan sewa menyewa ya. Nah tadi capital leasing itu dia tidak boleh karena tadi dia itu ta'aluk ya, itu ada 2 akad yang menjadi satu. Nah
dalam jual beli harus jelas ya. Terus juga dalam jual beli yang lain ada namanya jual beli salam ya. Nah, jual beli salam ini adalah jual beli yang barangnya itu diberikan belakangan tapi dibayar duluan ya. Nah, contoh misalkan kayak barang-barang kebutuhan pertanian, perkebunan itu kan biasanya si petani itu butuh modal di awal ya. Nah, tapi kan dia nggak bisa memberikan barangnya pada saat itu kan. Nah, makanya dipakainya salam. Nah, ini pembiayaan juga nanti ya. Salam itu pembiayaan juga. Ini saya ingin merefresh kembali dulu nih teman-teman nih. Ingatan dulu waktu semester 1 pengetahuan tentang produk ya, tentang produk. Insya Allah udah pernah dengar ya. Ini saya mau nge-refresh aja, nge-refresh biar nanti begitu masuk ke ke intinya yaitu udah kuat gitu ya. Jadi istilahnya nih pondasinya ini udah kuat ya. Nah, tadi ada lagi namanya tuh istisna ya. Istisna itu jual beli dia penyelesaian pembayarannya itu dengan cara per termin ya, per termin. Tahu ya termin ya teman-teman ya? Termin yang buat ngaca itu ya, bukan ya? Nah, per termin. Buruk rupa termin dibelah. Oh, bukan ya? Nah, ini pada kemana ini? Halo, halo, halo. Ya, Pak. Oke. Hadir. Yo, saya khawatirnya keputus aja gitu sinyalnya. Kayak tadi kan saya udah ngomong, tetenya saya lihat dia ternyata loading kan, loading, putus ya. Jadi saya sampaikan tadi saya khawatir nggak sampai gitu ya karena ternyata udah terputus ya. Kalau teman-teman respon kan saya jadi tahu oh ternyata masih nyambung gitu ya, masih nyambung lah. Ya jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ada istisna, ada salam ya, terus lagi ada ijaroh ya. Nah, ijaroh itu tadi ya identik dengan leasing walaupun sebenarnya leasing itu berbeda. Kalau leasing tadi ya yang capital leasing itu yaitu adanya 2 akad ya. Nah, kalau ijaroh mutahiyah bitamlik dia 1 akad satu lagi wa'ad. Nah, ada akad, ada wa'ad ya. Wa'ad itu dia baru semacam option atau pilihan. Jadi belum tentu ya. Jadi ketika ijarah mutahiyah bitamlik seharusnya ketika seorang itu menyewa suatu barang ya dan akad sewa itu tidak harus dibeli barangnya kalau ijarah mutahiyah bitamlik. Ya tidak harus dibeli karena itu adalah pilihan. Nah, apakah nanti dilunasi ataukah seperti apa gitu ya. Nah, nanti itu ya tergantung nantinya gitu ya teman-teman ya. Tergantung bagaimana penjual dan pembelinya. Nah, itu adalah sedikit ya pengetahuan ingin merefresh kembali mengenai produk akad ya pada transaksi-transaksi syariah. Nah, berhubung juga ini waktunya tinggal 1 menit lagi, mungkin ya teman-teman pada sesi ini tidak bisa tanya jawab dulu ya. Nanti kita alihkan ke pekan depan aja kalau mau ada tanya jawab karena saya yakin akan terputus sebentar lagi. Sebelumnya nanti kita bisa lewat YouTube ya kalau ada yang mau nanya di komen aja. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa subhanakallahumma bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.